Kalau misalkan saya melakukan kesalahan waktu itu, seharusnya pas waktu itu juga saya ditegur, nggak usah mundur lagi, nggak usah mundur lagi. Jadi kan saya paham kesalahan saya. Jadi semalam itu berantem, saya pun ngotot juga. Saya membela diri aku sendiri kayak gitu. Ya karena saya gregetan, kamu itu kalau nggak suka ngomong aja, nggak perlu mencari kesalahan saya. Aku bilang gitu kan. Dan beliau menjawab gini, kamu itu berani sama saya karena yang gaji kamu itu bukan saya, yang gaji kamu itu majikan pertama. Beliau langsung seperti itu lantaran kalimat yang diucapkan, teman-teman. Kan saya kaget, ini yang dibahas apa, jawabannya kok seperti itu gitu loh. Misalkan semalam itu dia ngomong terus aku cuman ngejawab how gitu, mungkin nggak rame teman-teman ya, karena aku ngotot juga ya, aku orangnya seperti itu, salah bener ngotot, nyerocos, itu udah kebiasaan saya. Jadi ya langsung saya semprot aja gitu, omongan macam itu langsung saya lawan kayak gitu sebisaku gitu, teman-teman. Dan aku lapor ke agensi juga. Mungkin nanti misal aku nggak ada di sini, sudah ganti suasana baru, setidaknya kalian tahu ceritanya. Kita pulang guys, mangan karo apa ndas sama ndas iwa apa weh enak malah sakit. Oke teman-teman, aku mau pulang dulu ya, kita ketemu lagi nanti di rumah. Nggak ada apa-apa guys, nggak ada sayur, nggak ada, pokoknya cuma nasi tok. Oke teman-teman, ini aku udah di kamar, tapi aku belum makan ya. Ini aku mau menjemur pakaianku dulu yang udah aku cuci dari tadi pagi. Saya ngejemurnya di sini karena di luar mendung teman-teman, takutnya hujan. Saya taruh di sini aja, walaupun hujan di sini kan aman gitu ya, pasti kering. Baunya harum guys. Ini baju 3 hari karena musim panas. Kalau kerja kan sering gerah gitu ya, jadi sehari itu bisa ganti baju sebanyak 2-3 kali teman-teman, kayak gitu. Panas pol, ungkep, di luar mendung. Nah alhamdulillah teman-teman sudah selesai. Sebelum aku turun ke bawah ke dapur untuk makan, di sini aku mau menceritakan sesuatu hal ya. Ini sekedar cerita aja ya teman-teman ya, curhatan seorang TKW, karena tempat curhatannya cuma di sini kalau aku ya teman-teman ya, karena saya tidak mempunyai banyak teman. Jadi untuk curhat masalah itu ya, kalau bisa jangan dipendam, masalah itu dikeluarin, entah itu positif entah itu negatif, tergantung kalian menilainya kayak gitu ya. Kalau cerita aku ini menurut kalian sifatnya negatif, kurang baik ya, jangan ditiru ya teman-teman ya, maksudnya itu dibuang aja gitu ya, ambil sisi positifnya saja. Pokoknya dari cerita-cerita saya, dari kehidupan saya di sini, dari vlog saya, semuanya dari keseluruhan video-video saya, tetap aja ambil sisi positifnya saja, jangan diambil sisi negatifnya. Dan untuk sisi negatifnya kalau bisa dibuang aja. Manusia itu tempatnya salah, manusia itu tidak sempurna. Jadi menurut saya itu melakukan kesalahan itu sudah hal biasa ya. Saya itu orangnya salah benar nyerocos ya. Kalau ada masalah itu terkadang belum aku pikirin aku sudah ngejawab kayak gitu. Itulah saya ya, karena saya manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan gitu. Nah semalam itu seperti biasanya ya, kalau jam malam aku selalu menemani nenek di depan televisi. Seperti biasanya duduk manis bersama nenek, saya bermain HP, nenek melihat televisi. Memang seperti itu ya. Nah, gini cerita dari awalnya, sebetulnya
semenjak aku libur itu kan majikan emang agak gimana gitu ya, nggak tahu lah masalahnya ya teman-teman ya. Saya sendiri tidak mau menilai seseorang dari seginya ini, nggak mau ya. Saya juga tidak menjelek-jelekkan majikan saya, enggak. Saya bercerita sesuai apa yang aku alami, seperti itu ya. Saya tidak menjelek-jelekkan majikan dan saya tidak menyalahkan majikan, enggak ya teman-teman ya. Dan saya juga tidak merasa yang paling benar, enggak. Ini cuma sekedar cerita aja, cerita ya. Semalam itu aku bertengkar hebat sama majikan saya yang nomor 2 ya. Memang mulai dari awal aku bekerja, mulai aku masuk di sini, yang sering berantem sama saya itu majikan saya yang nomor 2 ya, karena beliau hampir setiap hari tidur di sini ya teman-teman ya. Hampir setiap hari menjenguk Simbah kayak gitu. Kalau majikan aku yang pertama kan jarang banget ya kesininya, itu mungkin pas waktu ada kesempatan satu jalur lah lewat jalannya sini, pas bekerja itu dia mampir ke sini gitu. Habis itu kadang kesininya ngambil obat, ngirim obat gitu. Kalau 3 bulan sekali itu wajib membawa nenek ke rumah sakit. Itu majikan aku yang pertama tugasnya. Dia merasa saya itu tidak menghargai beliau gitu ya, karena saya waktu libur itu memang minta izinnya itu ke satu majikan ya. Menurut saya kalau misal saya minta izin ke majikanku yang kedua itu percuma. Pada akhirnya nanti beliau akan melempar kalimat, kamu ngomong aja ke majikan yang pertama. Makanya aku nggak minta izin ke beliau gitulah ya teman-teman ya. Tapi pas aku waktu berangkat saya izin, jadi izin aku itu ngedadak gitu loh. Tapi kalau ke majikanku yang pertama itu nggak ngedadak, karena saya harus mencari pengganti saya dulu dan butuh uang, dan uangnya itu pun yang untuk membayar yang menggantikan posisi saya menjaga nenek itu dari majikan aku yang pertama ya. Menurut aku percuma bila aku minta izin ke majikan aku yang nomor 2 ataupun adiknya yang perempuan. Karena apa? Tidak ada masalah, tidak ada solusi, tidak ada jawaban kalau misalkan minta izin ke mereka berdua. Tapi kalau aku minta izin ke majikan yang pertama, pasti ada solusinya, pasti dikasih uang untuk mencari pengganti saya, seperti itu. Sehabis pulang dari libur itu kan aku juga cekcok sama majikan aku yang kedua, dan sampai majikan aku yang kedua itu ngomong ya enggak ke majikan aku yang pertama. Dan akhirnya majikan aku yang pertama itu menelpon saya memastikan apa benar ucapan majikan aku yang kedua itu betul-betul adanya gitu kan. Dan ternyata emang enggak terjadi apa-apa, nenek baik-baik saja kayak gitu. Mungkin menurut saya, menurut penilaian saya dari segi itu majikanku marahnya ya teman-teman ya, karena waktu aku medikal, waktu aku libur itu aku ngomongnya ngedadak, nggak jauh hari ke majikanku yang kedua gitu ya. Jadi menggiring opini seolah-olah saya ini itu tidak menghargai beliau kayak gitulah ya. Hari Senin beliau kan kesini, masuk ke ruangan seperti biasanya di ruang tamu gitu kan, ada nyamuk dan ada lalat masuk ya teman-teman ya. Dan beliau itu mencari celah, kok ada nyamuk masuk, kok ada lalat masuk, itu lewat mana gitu kan. Dan dicek ternyata pintunya agak mengoh ya teman-teman ya, menganga gitu ya, ada lubang kecil gitu kan, jadi hewan kecil bisa masuk. Nah habis itu beliau nelpon tukang pintu untuk dibenerin gitu kan. Selamat paginya tukang pintu itu pun datang mengambil pintu tersebut ya. Kemudian kemarin itu pintunya sudah selesai jam 5 sore gitu ya. Dan beliau kan memesan suruh tanyain habis berapa. Saya nggak nanyain teman-teman, karena apa, saya tidak punya uang, tidak pegang uang, dan di seloran itu pun sudah habis uangnya. Jadi aku nggak nanyain, biar beliau tanya sendiri ke tukang apa pintunya gitu ya. Nah sewaktu beliau masuk dan sudah tahu pintunya sudah selesai, beliau menanyakan ke saya habis berapa. Jujur saya tidak tahu bos, saya tidak menanyakan, saya bilang kayak gitu ya. Dan beliau akhirnya telepon ke tukang benerin pintu itu ya, ternyata habisnya 3.500 teman-teman. Beliau langsung sontak kaget, kok mahal banget gitu ya, langsung marahnya itu ke nenek, kamu nggak ngasih uang ke saya, pintu kamu rusak, aku benerin gini-gini gitu. Aku dalam hati saya menggerutu teman-teman, siapa suruh benerin pintu ya kan. Masalah nyamuk dan lalat itu sudah hal wajar, masuk ke rumah itu wajar lah ya kan. Dimana-mana yang namanya nyamuk sama lalat itu pasti masuk ya. Jadi nggak perlu sih sebetulnya benerin pintu kayak gitu dan habis mahal
mahal banget teman-teman, 3.500, belum tentu bagus hasilnya, masih ada celah gitu ya. Terus habis itu karena masalah harga pintu itu akhirnya beliau itu apa ya, aku jadi sasaran gitu teman-teman ya. Dia itu marah karena harga pintunya itu terlalu mahal. Karena saking marahnya, saking kecewanya sama tukang kayu itu, tukang pintu itu, akhirnya mereka majikan itu mencari masalah gitu ya, mencari masalah sama saya. Beliau bilangnya gini, kamu itu ya kalau tidur, kalau nenek sudah masuk kamar, apa itu AC sama kipas angin itu jangan dinyalain bareng gitu kan. Loh, aku kaget teman-teman, siapa yang nyalain bareng antara kipas angin dan AC ya. Waktu aku membantu nenek untuk masuk ke kamar, itu pertama kali yang aku buka itu kipas angin. Terus aku rasa kok masih panas ya gitu ya. Terus aku matiin kipas angin, saya nyalain AC gitu ya. Kemungkinan bunyinya kipas angin waktu aku matiin dia nggak tahu gitu teman-teman ya. Jadi beliau mengira kipas angin dan AC itu nyala bareng katanya, dan akhirnya semalam kita berantem. Beliau menuduh saya nyalain AC dan kipas angin barengan, dan spontan saya langsung naik darah ya teman-teman ya. Ya aku jawab, jujur aku jawab ya teman-teman, menuduh saya nyalain kipas angin bersama AC barengan itu menurut saya tidak melakukan. Makanya saya membantah, membela diri aku sendiri kayak gitu kan. Terus aku bantah teman-teman ya, misalkan tidak dibantah nggak mungkin berantem. Misalkan how ya, misalkan aku jawab iya gitu, nggak mungkin berantem gitu ya. Karena saya lawan, jadinya saya emosi, beliau juga emosi, akhirnya kita berantem kayak gitu ya. Dan juga saya jujur ngomong, saya itu tidak pernah nyalain kedua-duanya. Kalau satunya nyala, satunya mati, aku gituin. Tapi dia ngotot, nggak percaya. Katanya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri nyalain AC dan kipas angin barengan. Nah, kalau memang waktu itu saya melakukan kesalahan, kenapa nggak kamu tegur langsung, kok harus menunggu 2 hari kemudian baru aku ditegur? Aku gituin teman-teman. Misalkan sewaktu kamu itu melihat dengan mata kepala kamu sendiri aku nyalain AC dan kipas angin terus aku ditegur, itu malah bagus daripada sudah berlarut-larut beberapa hari, sudah 2 hari 3 harian aku ditegur masalah AC dan kipas angin yang aku nyalain barengan. Kan lucu ya teman-teman ya. Misalkan waktu beliau melihat kipas angin dan AC itu nyala barengan, seharusnya langsung saya yang ditegur ya, jangan dipendam, besok baru ditegur ke saya. Itu suatu kesalahan menurut aku ya teman-teman ya. Saya ngerasa nggak pernah ngelakuin itu kayak gitu teman-teman ya. Saya membela diri aku sendiri kayak gitu. Memang pada kenyataannya saya tidak menyalakan AC dan kipas angin, tapi kenyataannya majikan ngeyel, katanya aku nyalain dua-duanya ya. Karena saya gregetan, kamu itu kalau nggak suka ngomong aja, nggak perlu mencari kesalahan saya, aku bilang gitu kan. Dan beliau menjawab gini, kamu itu berani sama saya karena yang gaji kamu itu bukan saya, yang gaji kamu itu majikan pertama. Beliau langsung seperti itu lontaran kalimat yang diucapkan teman-teman. Kan saya kaget, ini yang dibahas apa, jawabannya kok seperti itu gitu loh ya. Bolah ya teman-teman ya. Misalkan semalam itu dia ngomong terus aku cuman ngejawab how gitu, mungkin nggak rame ya teman-teman ya, karena aku ngotot juga ya, aku orangnya seperti itu, salah bener ngotot, nyerocos itu udah kebiasaan saya. Jadi ya langsung saya semprot aja gitu, omongan majikan itu langsung saya lawan kayak gitu sebisaku gitu teman-teman ya. Dan akhirnya semalam itu setelah kita berantem, majikan itu keluar. Majikan saya itu ngambil laptop dan tasnya, kemudian keluar nyetir mobil gitu ya. Jarak 1 jam beliau balik lagi ke sini gitu ya, balik lagi ke sini terus tidur sini ya. Waktu semalam itu habis bertengkar, kemudian beliau balik lagi ke sini, aku chat majikan aku yang pertama, saya menceritakan semuanya pokoknya aku ceritain sebisa aku pakai bahasa translate ya teman-teman ya. Nah, jawaban majikanku yang pertama, saya disuruh bertahan, bantu saya itu. Aku tahu kamu repot banget, sibuk banget menjaga orang tua saya, tapi setidaknya bantulah saya. Dia minta tolong sampai ngirim stiker berlinangan air mata teman-teman ya, kayak gitu.
Jadi kesimpulannya di sini itu yang membutuhkan TKW bukan majikanku yang kedua, majikan aku yang pertama untuk menjaga orang tuanya gitu. Ya sembola ya teman-teman ya, saya juga nggak ngerasa benar juga nggak ngerasa salah, ya penting intinya unek-unekku udah keluar gitu ya, maksudnya masalah beban hidupku di dalam hati ini keluar gitu loh, saya nggak mau memendamnya kayak gitu ya, wis gitulah. Dan aku lapor ke agensi juga kalau ada kejadian seperti ini bla bla bla, dan saya mau keluar dari sini, mau pindah majikan kayak gitu ceritanya ya teman-teman ya. Dijelasin sama agensi bla bla segala macem, pokoknya intinya bagus lah ya, maksudnya mengingatkan saya harus begini, saya harus begitu, mengingatkan saya itu juga bagus sekali gitu ya. Melaporkan majikanku ke agensi itu, saya minta tolong untuk dipindah, saya ingin pindah majikan. Agensi pun sempat membela majikan saya, ya nggak apa-apa lah, dibela juga nggak masalah, silahkan gitu. Memang kenyataannya aku di sini tidak bisa. Nah, agensi pun nyuruh aku untuk tidak melawan, suruh nurut, apa itu, enjoy aja, jalani semua pekerjaan dengan ikhlas gitu kan, dia ngajarin yang baik-baik lah kayak gitulah intinya teman-teman ya. Intinya seperti itu. Sebetulnya saya itu sudah melakukan hal yang seperti itu, sabar bla bla. Aku juga jarang ngomong sama majikanku yang kedua itu teman-teman ya, bukannya gimana-gimana, karena apa, semakin saya banyak ngomong dia akan semakin menindas saya kayak gitu loh, karena kalau nyuruh itu seenaknya udele gitu. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Oke teman-teman, ceritaku hari ini cukup sampai di sini ya. Mungkin nanti misal aku nggak ada di sini, sudah ganti suasana baru, setidaknya kalian tahu ceritanya, alur ceritanya yang di belakang. Kalau yang di depan nggak usah dikasih tahu ya, gitu ya. Ya wis lah, seperti itu aja. Mudah-mudahan aku masih sanggup bertahan sampai 3 tahun di sini. Ya teman-teman, sebetulnya saya ingin pindah tempat. Saya kan juga punya hak untuk pindah tempat ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya itu ada di tempat yang kurang nyaman di tempat kerja ya, dan yang saya cari itu yang paling utama kenyamanan bekerja. Beratnya pekerjaan menurut aku tidak penting ya, yang penting yang punya rumah itu bikin kita nyaman, bikin kita jenak, maksudnya itu damai kayak gitu. Tapi kalau punya majikan yang seperti ini, aku kok mending pindah kayak gitu. Aku sudah mengutarakan ke agensi teman-teman kalau aku pingin pindah, dan agensi pun masih menahannya ya, nggak boleh, harus finish kontrak, bertahanlah bla bla segala macam kayak gitu ya. Intinya baguslah mengingatkan kayak gitu ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan aku nanti sudah tidak ada di sini, berarti aku sudah pindah ke tempat lain dengan suasana baru kayak gitu ya. Akan muncul juga masalah baru juga di tempat majikanku yang baru. Itulah perjalanan hidup, itulah roda kehidupan kayak gitu teman-teman ya. Terkadang kita pindah majikan akan mendapatkan yang lebih galak, kadang kita itu pindah ke majikan akan mendapatkan pekerjaan yang banyak gitu. Itu sebetulnya buat aku sih nggak begitu beban lah ya teman-teman, karena sudah mengerti. Oke teman-teman, sampai jumpa dalam waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.